Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri, muslimin muslimah dan para hamba Allah sekalian, mari kita awali kajian ini, majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'u warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin rabbal alamin. Para hamba Allah, muslimin muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar Islam. Kemarin kita sudah bahas tentang pengertian Islam secara syariat. Yang pengertian Islam secara syariat itu ada dua. Pengertian Islam secara syariat umum, ya. Kemudian yang kedua adalah pengertian Islam secara syariat khusus yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang akan kita bahas sekarang adalah tentang tingkatan-tingkatan Islam. Ya, tingkatan-tingkatan Islam. Kita tahu bahwasanya mengenal Islam, mengetahui Islam itu bukan hanya sekedar tahu. Banyak orang yang saya tahu Islam itu apa kok. Saya tahu Islam seperti ini. Saya tahu Islam seperti itu. Ya. Tapi ketika ditanya tentang apa itu Islam yang sebenarnya, terkadang banyak orang terdiam. Ya. Itu menunjukkan dan menandakan bahwasanya orang tidak tahu apa itu Islam yang sebenarnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk terus-menerus belajar. Ya. Sehingga kita betul-betul memahami hakikat Islam yang sebenarnya itu apa. Maka memahami Islam itu harus dengan dalil-dalilnya. Ya. Beserta dengan apa? Dalil-dalilnya, petunjuk-petunjuknya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam Islam memiliki tingkatan dalam Islam. Dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh sahabat Umar radhiyallahu an, Amirul Mukminin, ya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, yang malaikat Jibril menyamar menjadi seorang manusia, seorang musafir yang berpakaian putih bersih. Ya. Dzata yaumi ittala alaina rajulun shadidu bayadits thiyab. Muncul pada ketika itu Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang bajunya putih bersih. Shadidu sawadis sya'r, yang rambutnya itu hitam. Ya. Rambutnya itu hitam bersih, mengkilap. Ya. Rapi rambutnya. Shadidu sawadis sya'r. La yura alaihi atharus safar. Yang tidak nampak padanya bekas perjalanan jauh safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Loh, ini orang mana ya? Para sahabat nggak ada yang tahu, Umar nggak ada yang tahu, Abu Bakar, Utsman, Ali, nggak ada yang tahu orang ini siapa. Para sahabat yang pada nggak tahu. Oh berarti ini musafir.
Lo musafir tapi apa? Pakaiannya putih bersih, padahal pada zaman Nabi itu apa? Padang pasir, kendaraannya apa? Unta, kuda, harusnya apa? Bajunya kira-kira bersih apa kotor? Kotor. Naik kuda, kena pasir. Loh, baju putih itu sangat rentan untuk kotor. Baju putih. Ya, dipakai sehari langsung kelihatan kotor. Itu baju putih. Lah ini nggak ada yang tahu kan berarti ini musafir. Maka apa? Aneh. Ini bajunya nggak dianggap musafir, bajunya masih putih bersih, ya, rambutnya masih rapi, ya, klimis. Berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu kan kalau naik kuda kena angin, ya, rambutnya apa? Acak-acakan. Berbeda dengan zaman kita sekarang, naik mobil AC, pakai dasi, pakai sepatu, sudah ya sisiran, pakai minyak rambut, naik mobil AC, keluar masih klimis, masih tertata rapi. Itu zaman dulu kan harusnya tadi kotor, kemudian apa? Rambutnya acak-acakan berdebu, ya. Tapi ini tidak. Kemudian apa? Datang kepada Nabi, menghadap Nabi, kemudian apa? Duduk di hadapan Nabi. Mendekatkan lututnya kepada lutut Nabi dan meletakkan di atas kedua pahanya. Kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Dari hadis ini, hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh sahabat Umar, ya, yang perawinya adalah ya Bukhari Muslim, ya. Dijelaskan tingkatan Islam. Ada 3 tingkatan Islam. Yang pertama apa? Islam sendiri. Ya. Apa itu Islam? Tingkatan Islam, dan setiap tingkatan-tingkatan dalam Islam itu masing-masing mempunyai rukun-rukunnya. Ya. Maka yang pertama disebut dengan rukun Islam. Ya. Apa rukun Islam? Tingkatan yang pertama adalah tingkatan Islam. Apa rukunnya? An tasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua apa? Wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya atau menuju ke sana. Allah berikan keluasan rezeki, kemampuan. Itu tingkatan Islam yang pertama apa? Islam. Tingkatan Islam yang pertama apa? Islam. Yang kedua apa? Nabi ditanya lagi oleh malaikat Jibril yang bertanya. Yang menyamar menjadi manusia. Para sahabat nggak tahu, nanti di akhirnya dikasih tahu oleh Nabi bahwasanya yang datang kepada kami itu adalah malaikat Jibril. Bertanya kepada saya untuk memberikan pengajaran kepada kalian semua. Ya. Ditanya lagi, apa itu iman? Fa akhbirni anil iman, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Kemudian Nabi menjelaskan, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tingkatan yang kedua adalah iman. Iman itu ada rukunnya yang disebut dengan rukun iman. Islam tingkatan yang pertama ada rukunnya yang disebut dengan rukun Islam. Tingkatan yang kedua iman. Iman. Iman itu ada rukunnya yang disebut dengan rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Antu minabillah, beriman kepada Allah. Ya, wa malaikatihi, malaikat, beriman kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan beriman kepada rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, hari qiyam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan beriman juga kepada apa? Qada dan qadar. Takdir baik dan takdir buruk.
Loh, ini beriman. Maka ini tingkatan yang kedua dalam Islam. Yang ketiga apa? Ihsan. Fa akhbirni 'anil ihsan. Maka berikanlah kabar kepadaku tentang apa itu Islam, apa itu ihsan, apa itu ihsan. Maka Nabi menjelaskan, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Ihsan itu tingkatan yang ketiga. Apa? Ihsan tingkatan Islam yang ketiga. Yang ihsan juga mempunyai rukun. Apa rukunnya? An ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jika kamu tidak bisa melihat Allah dalam engkau beribadah, niscaya yakin Allah melihat. Kamu harus yakin Allah melihat. Sesungguhnya Allah melihatmu. Ini rukunnya. Maka dari hadis yang panjang ini, Nabi menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan Islam. Yang pertama apa? Islam. Rukunnya disebut dengan rukun Islam. Yang kedua, tingkatan kedua apa? Iman. Yang rukunnya disebut dengan rukun iman. Yang ketiga apa? Ihsan. Yang mempunyai rukun, satu rukun. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yara. Maka dari tingkatan-tingkatan Islam ini, kita sebagai muslim itu berada pada tingkatan yang mana? Karena apa? Tingkatan terendah itu Islam, tingkatan yang kedua lebih tinggi lagi adalah iman, dan tingkatan yang paling puncak adalah ihsan. Tingkatan yang paling puncak dalam Islam adalah ihsan. Nah, sekarang kita berkaca, kita bermuhasabah, kita selama ini Islamnya masih pada tingkatan yang mana, derajat yang mana? Apakah kita masih tingkatannya Islam? Atau alhamdulillah tingkatannya iman? Atau tingkatannya ihsan? Karena kemarin saya katakan, setiap muslim belum tentu mukmin. Ya. Setiap mukmin pasti muslim. Ya. Maka tingkatan yang terendah adalah Islam. Banyak orang yang ngaku Islam. Banyak orang yang ngaku Islam. Tapi apa? Tidak mau beramal. Loh, tidak mau beramal. Itu. Tidak mau beramal. Maka apa? Orang yang dia tingkatannya iman, maka apa? Dia semangat dalam beramal solih. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia kerjakan, dia sholat, dia puasa, dia menutup aurat, dia mengaji, baca Quran, berinfak, bersedekah, dan mengamalkan berbagai macam amal solih ketaatan lainnya, itu dia yakin Allah pasti akan membalas. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tingkatannya Islam, ya masih ya sholat ya sekedarnya. Ya, hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Puasa ya sekedarnya. Baca Quran ya sekedarnya. Nggak pernah ngaji. Ya sekedarnya. Ya. Tapi orang beriman tidak, lebih tinggi derajatnya, meningkatkan kesemangatannya, kesungguhannya dalam beramal dalam mengamalkan Islam, dari rukun Islamnya. Dan tingkatan yang paling puncak apa? Ihsan. Loh, ihsan berarti apa? Dia pasti beriman dan dia pasti muslim. Maka setiap muhsin, orang yang ihsan, dia mukmin, dia muslim. Kenapa? Karena dia sudah terpaut hatinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia sedang beribadah, dia seakan-akan melihat Allah. Oh ya Allah, saya sedang melihatmu ya Allah. Ketika baca Quran, saya sedang melihatmu ya Allah. Ketika sedang sholat, dia yakin dia sedang melihat Allah. Anta budallah ka'annaka tarah. Ketika engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Sedang baca Quran, seakan-akan engkau melihat Allah di depanmu. Sedang puasa, sedang berinfak.
wah Allah melihat saya. Oh. Jika kamu ya tidak bisa melihat Allah, niscaya Allah melihatmu. Ya memang kita tidak bisa melihat Allah. Tapi apa? Kita yakin bahwasanya apa? Allah Maha melihat hamba-hambanya yang beramal solih. Allah akan berikan balasan. Orang-orang hamba-hambanya beramal begitu juga apa? Melihat hamba-hambanya yang beramal tolih, amal beramal keburukan. Tapi orang yang ihsan, mereka adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang muslim, dan mereka adalah orang yang semangat, yang sungguh-sungguh dalam beramal solih, dalam mengamalkan berbagai macam ketaatan. Kenapa? Karena dia menyembah kepada Allah, beramal seakan-akan melihat Allah. Jika tidak bisa melihat Allah, kita yakin bahwasanya Allah melihat kita. Sehingga apa? Kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah puncak tingkatan Islam yang paling tinggi, yaitu ihsan. Ya, maka insya Allah ke depan kita akan bahas satu persatu tingkatan Islam yang pertama berserta rukun-rukunnya atau rukun Islam. Dan tingkatan Islam yang kedua iman beserta rukun-rukunnya, yaitu rukun iman. Dan tingkatan Islam yang paling puncak yang ketiga yaitu adalah ihsan. Kita akan bahas beserta rukunnya juga insya Allah. Kita cukupkan sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.